Kita akan membahas tentang syariat waris, bagaimana bisa dijadikan sebagai wasilah menuju keluarga muslim kaya raya. Sedekah dipercaya dan diyakini sebagai jalan memperoleh imbalan berupa harta berlimpah. Di samping itu, sedekah adalah cara pengobatan yang dapat memberikan kesembuhan kepada segala penyakit. Nabi SAW pernah bersabda, "Tadawu bis shadaqah," berobatlah kalian dengan sedekah. Ini cara pertama individu untuk menuju kondisi kaya raya. Kedua, cara berdoa. Mengulang kalimat-kalimat suci memuliakan Tuhan adalah juga diyakini sebagai jalan beroleh keberlimpahan harta. Karena ini, bagi diri yang melakukannya menumbuhkan sugesti dan mental yang dipersiapkan menuju apa yang diharapkan. Ketiga, cara untuk sampai kepada kondisi kaya raya adalah bekerja keras, bekerja dan berbuat benar, bekerja dan berbuat cermat, bekerja dan berbuat tepat, termasuk berhemat dalam pengeluaran, mengelola persediaan, berinvestasi dan membangun kepercayaan di lingkungan pergaulan usaha dan bisnis. Hal tersebut di atas adalah kegiatan yang bersifat gerakan individu. Maksudnya, upaya-upaya beroleh kekayaan dengan bersumber kegiatan individu. Selain hal-hal yang bersumber kegiatan individu, umat memerlukan kegiatan yang menciptakan bola salju yang bermula dari prakarsa individu untuk menciptakan lingkungan yang mendidik anggota keluarga berjiwa pengusaha dan berkarakter profesional, dipercaya dan bertanggung jawab. Gerakan ini di kemudian waktu akan menjadi gelombang besar, memunculkan keluarga-keluarga muslim konglomerat dengan izin Allah SWT. Adakah jalan itu? Ada, tentu saja ada, jika kita mau mengambilnya. Sebelum ke sana, perlu disadari bahwa ini adalah wacana yang memerlukan dukungan dari pihak-pihak pemilik otoritas fatwa, seperti Muktamar Nahdlatul Ulama, majelis-majelis fatwa seperti di lingkungan MUI, Muhammadiyah, Perti Al-Wasliyah, Jamiatul Khairat, Mataul Anwar, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan agama yang lain. Kenapa memerlukan fatwa-fatwa mereka? Karena gerakan masif yang menguntungkan umat hanya terjadi jika para pemilik otoritas dari para ulama mendukungnya. Apa sih kok perihalnya memerlukan dukungan fatwa dari ulama? Karena jalan yang diusulkan ini adalah mengembangkan syariat pembagian waris atau faraid kepada model operasional berjemaah dalam sebuah keluarga. Perihal ini akan dipaparkan berikut ini. Setiap penulis buku fikih waris biasanya memulai dengan menuliskan hadis berikut atau sejenisnya. Dari Abu Hurairah, hadis riwayat Ibnu Majah, "Ta'allamul fara'id wa 'allimuha, fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah ia, karena sungguhnya ia itu adalah sebagian daripada ilmu. Ia adalah yang akan dilupakan. Ia adalah pertama kali yang dicabut dari umatku. Sementara dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ad-Darimi, "Ta'allamul faraid wa 'allimuhun nasa." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang. "Ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa." Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. "Fa inni
imru'un maqbudun, karena sungguhnya aku adalah orang yang akan dicabut nyawanya. Wala ilmu sayuqbadu, dan ilmu ini juga akan dicabut. Wa tadharul fitanu, kelak setelah itu akan bermunculan fitnah-fitnah, hatta yakhtalifa isnani, sehingga dua orang akan berselisih fi faridatin, dalam soal harta waris, la yajidani ahadan yufassilu bainahuma, tidak mendapatkan seseorang pun yang bisa memutuskan antara mereka berdua urusannya. Menurut para peneliti hadis, riwayat-riwayat terkait ini adalah dhaif atau lemah. Terlepas dari itu, kita bertanya-tanya, mengapa ilmu waris adalah yang pertama dicabut? Kalau dicabut itu karena ulama yang ahli di bidangnya wafat, tentu saja semua bidang ilmu juga para pakar pendahulunya sudah wafat di mana-mana. Lalu mengapa ilmu waris yang pertama dicabut? Padahal perihal ilmu waris ini adalah jenis ilmu eksak atau ilmu pasti, karena semuanya sudah dijelaskan dengan terperinci, sehingga kalkulator pembagian waris sudah dapat dibuat oleh para pakar di bidang komputer. Jadi dengan kenyataan yang ada ini menjadi aneh, mengapa ilmu waris ini yang pertama dicabut. Saya curiga dengan asumsi bahwa riwayat di atas benar. Jangan-jangan baginda Nabi Muhammad SAW memberi isyarat akan adanya keinginan yang tersirat bahwa suatu masa tata cara operasionalisasi pembagian waris ini perlu dikoreksi. Cara-cara lama perlu dikoreksi. Bukan angka-angka bagian waris yang perlu dikoreksi, karena perihalnya sudah dirinci dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh ijma' ulama, melainkan operasionalisasi fikih waris yang perlu dikoreksi. Begini, pembagian waris yang berlaku selama ini adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dengan mendiang. Kedua, identifikasi siapa pihak-pihak yang terhalang untuk mendapat bagian waris. Ketiga, identifikasi jenis bagian dan besaran dari masing-masing yang mendapat waris. Keempat, hitung asal masalah atau saham berdasarkan bagian-bagian di atas. Berikut ini diberikan contoh dari kasus pembagian waris. Telah meninggal dunia seorang pria. Saat meninggal dunia, dia memiliki seorang istri. Sebelum meninggal dunia, dia pernah memiliki istri yang lain, tetapi sudah lama diceraikan. Dari istri yang telah diceraikan, mendiang memiliki anak tiri, juga anak adopsi. Dari istri sebelumnya, mendiang memiliki satu orang anak lelaki, anak kandung. Dari istri yang sekarang, memiliki satu orang anak lelaki kandung dan dua anak perempuan kandung. Mendiang masih memiliki ayah dan ibu kandung, memiliki adik satu orang lelaki sekandung dan dua orang adik perempuan sekandung. Dari adik lelakinya ada satu orang keponakan lelaki dan juga paman. Dari mereka tersebut di atas, yang tidak bisa mendapat bagian adalah saudara kandung perempuan karena terhalang oleh ayah dan anak-anak lelaki. Paman terhalang oleh ayah, anak-anak lelaki, saudara lelaki, dan keponakan lelaki dari adik lelakinya. Keponakan lelaki terhalang oleh ayah, anak-anak lelaki, saudara kandung lelaki. Saudara kandung lelaki terhalang oleh ayah dan anak-anak lelaki. Sepupu, yakni anak lelaki dari paman saudara ayah, terhalang oleh ayah. Anak-anak lelaki, saudara kandung lelaki, paman dari ayah dan keponakan dari saudara lelaki.
Adapun anak tiri dan anak adopsi tidak berhak mendapat waris karena tidak ada hubungan nasab ataupun darah. Istri yang sudah dicerai sebelum meninggal tidak berhak mendapat waris karena tidak ada pertalian pernikahan di saat mendiang meninggal dunia. Mereka yang mendapat bagian dan masing-masing besarannya adalah ayah mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6, istri yang sah saat mendiang meninggal dunia mendapat 1/8, anak-anak kandung yang lelaki baik dari istri pertama maupun istri keduanya mendapat bagian asobah. Anak-anak kandung perempuan turut mendapat bagian asobah bersama saudara mereka yang laki-laki. Saham atau lidi yang akan dibagi untuk masing-masing pihak. Dari angka-angka penyebut 6 dan 8, dari 1/6 dan 1/8, maka ada asal masalah sebesar 24. Angka 24 ini dipilih karena bisa dibagi oleh 6 ataupun 8. Maka masing-masing pihak yang berhak dan bagian lidi mereka masing-masing adalah ayah mendapat 4, yaitu 24 dibagi 6. Ibu mendapat 4 lidi, yaitu 24 bagi 6. Istri mendapat 3, yaitu 24 dibagi 8. Nah, sisanya ada 13. Itu nanti akan dibagi 6. Kenapa 6? Karena 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, sementara anak laki-laki itu 2 bagian daripada anak perempuan, sehingga yang anak perempuan 2 itu tetap dihitung 2 lidi, misalkan 2 anak, sementara anak lelaki karena ada 2 anak lelaki maka dikali 2 maka dihitung 4, jadi 4 tambah 2 6. Nah, angka 13 sisa ini dibagi 6 karena perihalnya sulit, kurang pas angka-angkanya. Jadi kalau misalkan anak perempuan nanti itu 2,167 per anak, kalau anak lelaki itu dapat 4,33 per anak, seperti itu. Maka supaya mudah, maka yang 13 ini yang 6 ini kemudian nanti menjadi faktor pengali misalkan, maka nanti dikalikan ke 4 menjadi 24, dikalikan ke 3 menjadi 18. Kemudian kepada anak ini angka 13 tadi dikali 2, yaitu 26 bagian untuk semua anak perempuan, dan dikali 4 kepada anak lelaki menjadi 52 bagian. Sehingga lidi-lidi itu untuk kelompok anak laki-laki 52, untuk kelompok anak perempuan 26, untuk istri 18, untuk ibu 24, untuk ayah 24. Sehingga total lidi yang semula itu dari asal masalah 24 ini disesuaikan menjadi 144. Nah, andaikan harta peninggalan itu ada 144 juta, maka anak laki-laki per orang mendapat 26 juta, anak perempuan per orang mendapat 13 juta, istri mendapat 18 juta, ibu kandung mendapat 24 juta, ayah kandung mendapat 24 juta. Itu adalah model bagi waris yang ditetapkan dalam jatah masing-masing menurut syariat. Perihalnya sudah pasti, sudah eksak dari syariat agama. Tidak ada masalah dari konsep ini, sangat baik konsep ini. Tetapi konsep ini di samping sudah jelas konsepnya, tetapi ada sisi gelap pada prakteknya. Pada prakteknya, dari makna pembagian, maka dipahami selama ini bahwa pembagian adalah membagi waris harta-harta kepada para ahli warisnya, sehingga tidak ada lagi identitas harta atas nama kepemilikan mendiang. Saya ulangi, pembagian waris adalah membagi waris harta-harta kepada para ahli warisnya, sehingga tidak ada lagi identitas harta atas nama kepemilikan mendiang.
Jadi nanti yang semula sertifikat tanah bernama Nugraha, maka kemudian karena pewarisnya misalkan namanya Awal, dirubah menjadi namanya Awal dari perolehan harta waris. Suatu ketika sang mendiang adalah seorang nenek moyang perintis keluarga Nugraha misalnya. Di masa hidupnya mendiang memiliki tanah 100 hektar. Kemudian harta itu dibagi habis kepada 10 anak-anaknya. Setiap anak mendapat 10 hektar. Generasi berikutnya mempraktekkan hal yang sama, membagi habis pokok harta. Membagi habis pokok harta. Pada giliran generasi tertentu, tidak satu pun keturunan Nugraha memperoleh bagian dari harta Nugraha. Kenapa? Karena setiap praktek bagi waris selalu membagi habis harta pokok. Pada akhirnya, ada keturunan Nugraha yang tinggal menyewa di rumah yang berdiri di atas tanah yang sebelumnya milik leluhurnya. Praktek seperti ini adalah praktek pemiskinan secara sistematis. Ini sisi gelap yang pertama, bahwa operasionalisasi pembagian waris tidak memperhatikan masa depan yang berkelanjutan. Yang kedua, ketika sang paman masuk menjadi ahli waris, atau saudara mendiang atau keponakan mendiang, karena tidak ada siapapun yang menghalangi, mendiang hanya meninggalkan anak yatim perempuan, istri dan ibunya. Pada kondisi ini, anak-anak yang yatim, baik perempuan ataupun kalau ada laki, akan terancam akan menjadi anak terlantar. Tidak sedikit kisah anak-anak yatim yang terlantar. Kalaupun ada yang memiliki komitmen yang baik untuk mengurus anak-anak mendiang yang yatim, komitmen itu tidak berjalan jangka panjang. Seringkali hanya sementara. Setelah itu, anak-anak yatim terjejas ke dalam keadaan yang terlantar. Dalam syariat, hilangnya hak mendapat harta waris adalah karena dalam syariat, hilangnya hak mendapat harta waris adalah karena ada penghalang berupa pihak-pihak yang lebih dekat jalur kekerabatannya kepada mendiang. Ada penghalang karena berbeda agama. Ada penghalang karena perceraian. Ada penghalang karena tidak ada unsur pertalian darah, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping. Ada penghalang karena tindak kriminal kepada mendiang, seperti menjadi sebab kematian mendiang. Tetapi ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan kepada model pembagian waris berikutnya yang selama ini kurang diperhatikan di tengah keluarga ketika membagi waris, yaitu bahwa mereka yang menelantarkan anak yatim diidentifikasikan sebagai pendusta agama. Quran Surat Al-Ma'un menegaskan ini dengan secara terang-terangan. Berikutnya, hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ya Umar, amma sya'arta anna Umar rajuli swinwu abihi." Wahai Umar, tahukah kamu bahwa saudara ayah dari seseorang itu pada posisi ayahnya atau pada kedudukan ayahnya? Dalam riwayat lain di Bukhari dan Muslim dikatakan, al-ammu abun idza lam yakun dunahu abun wal khalatu walidatun idza lam takun dunaha ummun. Riwayat yang lain, al khalatu bimanzilatil ummi. Saudara ayah itu ya ayah jika tidak ada bersama anak itu ayah. Saudara ibu itu ibu jika tidak ada bersama anak itu ibu. Riwayat yang lain, saudara ibu itu pada kedudukan ibu. Satu sisi makna riwayat tersebut adalah bahwa anak harus menghormati saudara ayah dan saudara ibu sebagaimana anak harus menghormati ayahnya dan ibunya. Tetapi di sisi makna dari sudut yang berbeda,
Ketika anak-anak itu tidak ada ayah atau ibunya, maka saudara ayah atau saudara ibunya harus berlaku sebagaimana ayah dan ibu kepada mereka. Mereka wajib mengambil amanat penderitaan ayah ibu kepada anak-anak mereka. Perilaku mendiang ketika hidup, ia bekerja sangat keras demi kebaikan anak-anaknya. Ia rela menjadikan kepala sebagai kaki, kaki sebagai kepala. Itu semua dilakukan demi kebaikan anak-anaknya dan masa depan mereka yang lebih baik. Setiap harta peninggalan yang ditinggalkan mendiang mengandung amanat penderitaan ini. Kalau harta ini diambil dengan mengabaikan amanat penderitaan mendiang, pastinya sang mendiang tidak akan rela hartanya diambil oleh mereka yang tidak mau peduli dengan anak-anaknya. Karena itu, sikap rasa kebertanggungjawaban terhadap anak-anak yatim perlu diperhatikan sebagai faktor yang mengizinkan atau menghalangi seseorang mengambil bagian waris. Selain itu, karena rasa kebertanggungjawaban terhadap anak-anak yatim ini tidak selalu bagus, bahkan seringnya adalah naik dan turun, maka ini menuntut tidak perlunya pembagian waris itu dilakukan dengan secara permanen. Maksudnya, pada tahun pembagian sekarang, si paman A berhak mendapatnya. Tetapi pada tahun pembagian tahun depan, si paman B yang berhak mendapatnya. Sementara paman A tidak boleh mendapat bagian. Kemudian, Quran Surat An-Nisa ayat 9 juga menitipkan pesan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya takutlah orang-orang yang jika meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang dikhawatiri keadaan mereka. Bertakwalah kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang benar. Ayat ini mengingatkan bahwa amanat penderitaan yang terkandung dalam harta waris itu berlangsung secara permanen untuk menjaga anak-anak yatim memiliki kehidupan di masa depan yang lebih baik dengan memiliki keterampilan hidup yang handal dan survival. Ayat ini berpesan kepada orang tua anak, apabila orang tua anak itu sudah meninggal dunia, maka kepada siapa saja yang berada pada posisi orang tua tersebut. Sayangnya, pesan untuk menitipkan keadaan anak-anak yatim kurang menjadi warna dalam operasionalisasi pembagian waris. Mungkin ini yang menjadi sebab hilang barokah dari harta waris, sehingga orang sering berujar tidak ada harta waris yang bisa dijadikan modal dagang. Dalam rangka menuju ketersediaan wasilah yang dapat menghantarkan keluarga muslim yang kaya raya dan konglomerat, bermental dan berjiwa manajer yang handal, pengusaha profesional, dipercaya dan bertanggung jawab, maka di sini pengembangan model operasionalisasi syariat waris diajukan. Pertama, pembagian waris dilangsungkan bukan untuk membagi habis harta pokok, melainkan membagikan saham-saham dengan melestarikan harta pokok secara permanen. Kedua, pihak-pihak penerima bagian dibagi kepada dua kelompok, kelompok sasaran dan kelompok pengelola. Kelompok sasaran adalah anak-anak yatim yang masih dalam usia sekolah atau kuliah. Sedangkan kelompok pengelola ada dua pihak. Pihak anak-anak yatim yang sudah menentas, yaitu semula mereka anak-anak yatim yang diasuh atau menjadi kelompok sasaran karena sudah dewasa dan memiliki keterampilan mengelola, kini menentas menjadi pengelola. Dan pihak pengelola senior, yaitu pihak kerabat yang lebih senior seperti paman dan kakek, saudara mendiang, dan ayah mendiang.
Cara pembagian waris sama seperti yang dicontohkan di atas. Harta pokok dihitung, lalu ditetapkan kepadanya 2 kriteria. Harta pokok dialihkan kepada status harta wakaf. Ini kriteria awal, sedangkan manfaatnya dinyatakan untuk dibagikan kepada yang berhak menurut kaidah-kaidah pembagian waris. Ini kriteria kedua. Harta wakaf ini terus dioperasikan. Sawah digarap, kebun digarap, rumah sewaan dioperasikan, mobil angkutan dioperasikan, toko dan warung dijalankan. Tidak boleh ada yang hilang. Inilah maknanya wakaf. Tidak boleh ada yang hilang. Pokoknya hasil dari pengoperasian harta-harta itu ditasarufkan untuk memberi pendidikan yang layak bagi kelompok ahli waris sasaran asuhan, yaitu anak-anak mendiang yang kini yatim. Dari hasil pengoperasiannya juga ditasarufkan untuk memberi upah kepada kaum miskin yang menjadi pekerja, baik di level manajer maupun level anak buah, baik itu di sawah, di kebun, di toko, di warung, dan yang mengoperasikan armada angkutan. Tidak lupa, dari hasil pengoperasiannya juga ditasarufkan kepada para ahli waris yang duduk sebagai pekerja mengambil tanggung jawab mengelola harta waris agar harta ini terus terawat, tumbuh dan berkembang. Kalau menurut Nabi Musa alaihissalam ini halal diambil, sedangkan Nabi Khidir alaihissalam menolak untuk mengambil. Demikian sikap-sikap kedua nabi ini dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Di setiap akhir tahun masa pembukuan, maka dihitung sisa hasil usaha dari pengelolaan harta waris tersebut. Disinilah pembagian waris dilangsungkan. Kelompok sasaran dan kelompok pengelola dari ahli waris yang senior, yaitu paman dan kakek atau saudara dari ayah, atau saudara dan ayah mendiang, mendapat pembagian sisa hasil usaha menurut bagian-bagian yang ditentukan dalam syariat waris. Jadi yang diambil itu adalah sisa hasil usaha, bukan harta pokok. Jika model ini dikembangkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, maka beribu-ribu hektar tanah tetap dikuasai oleh kaum muslimin, dan berjuta-juta generasi kaum muslimin muncul menjadi kader-kader manajerial yang handal, profesional, dipercaya dan berkarakter, bertanggung jawab. Saran kepada mereka yang akan mengambil program master dan doktoral, bagus model ini dikembangkan dalam model manajemen sumber daya dan aset untuk menemukan model-model operasional sampai ketika operasionalisasi ini berlangsung sampai ke generasi berlapis-lapis di masa depan. Bila riset ini dilakukan dan dikembangkan, maka rumusan-rumusan praktis akan membantu kaum muslimin bagaimana mengembangkan konsep ini dalam praktek-praktek mereka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ketika Rasulullah SAW pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, din ini sudah final. Agama ini sudah final. Tidak perlu tambahan lagi. Tetapi terkait nikmat Islam, setiap zaman memerlukan pengembangan sehingga nikmatnya terus dirasa lengkap dan sempurna sesuai dengan keperluan zaman. Perpaduan antara din yang final dan pengembangan nikmat ke arah lengkap dan sempurna sesuai dengan keperluan zaman, itulah model Islam, din yang diridhoi. Wallahu a'lam. Semuanya dikembalikan kepada para ulama pemegang otoritas. Maju dan mundur umat ini ada di tangan para pemilik otoritas. Kami sebagai hamba Allah yang naif hanya bisa menerka-nerka, meraba-raba untuk mengupayakan menemukan model-model yang bisa memperbaiki keadaan umat. Akhirnya, wa sallallahumma afdhalus sholati wa sallim atammas salam ala afdhalil khalqi sayyidil anbiya'i wal mursalin adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.